hipoehoik ya, tetapi berbatas tidak tegas ya. Kemudian tidak jelas, ada lesi yang di bagian ini nodul tidak jelas ya, hanya lesi hipoehoik saja, berbatas tidak tegas dengan edema ya. Jadi kalau seperti itu dengan klinisnya jangan lupa ini nyeri dan pembengkakan pada mama. Kira-kira Dokter Nelly apa ini? Tapi dokter masih bisa dicurigai dengan mastitis, dokter? Ya, betul. Memang ini adalah suatu mastitis ya, gambaran mastitis. Jadi sengaja saya tampilkan agar selalu di dalam pikiran kalian jangan melulu kalau ada mamografi pasti tumor, jinak ganas. Pikirkan juga keadaan-keadaan lain, contohnya adalah mastitis ya. Jadi clue-nya ada di klinis ya, yang diberikan, kemudian lihat tidak ada di sini massa yang terlihat, meskipun memang bisa saja ya. Tidak ada kalsifikasi, mikrokalsifikasi. Ini tadi lihat aksilanya ada USG-nya dan ternyata memang fatty hilumnya masih ada ya, meskipun sebahagian korteksnya ada yang menebal ya, tetapi ada yang masih normal juga ya, multiple axillary lymphadenopathy. Jadi simptom of mastitis itu datang dengan nyeri ya, panas, kemudian kemerahan, pembengkakan pada payudara, dan juga gejala-gejala lainnya kalau ini terlambat ya diagnosisnya. Jadi kita mengklasifikasikan inflammatory breast disorder itu ke dalam 3 kategori. Yang pertama kausa infeksi, kemudian kausa non-infeksi, dan yang terakhir malignan ya. Jadi infeksi itu bisa purpural maupun non-purpural. Purpural ini maksudnya mastitis yang berkaitan dengan breastfeeding. Ya. Pada mastitis karena pada saat si ibu mastitis, jadi tentunya kalau yang dimaksud purpural mastitis itu pasti di klinis akan dibilang si ibu sedang menyusui ya. Kemudian non purpural kalau si ibu tidak sedang menyusui atau tidak sedang misalnya baru saja berhenti kadang-kadang ya. Jadi purpural mastitis bisa saja sudah berhenti misalnya sebulan 2 bulan tetapi timbul inflamasi. Atau juga inflamatori yang tidak ada hubungannya dengan infeksi ya, misalnya periduktal atau plasma sel mastitis atau diabetik mastropati ya, mastitis pada penderita diabetes. Kemudian ada juga yang kausa malignan atau inflammatory breast carcinoma ya. Nah, purpural mastitis ini yang terjadi selama masa pregnancy atau laktasi ya. Itu disebabkan karena peningkatan estrogen di dalam tubuh ya, progesteron dan prolaktin, menyebabkan tersumbatnya saluran ASI atau ductus lactiferus, ditambah lagi dengan mungkin masuknya kuman melalui nipple ya, sehingga timbul mastitis. Gambarannya bisa seperti ini, terjadi penebalan kulit, kemudian edem ya, prominent gambarnya. Kemudian yang non purpural mastitis itu bisa berlokasi subareolar, tetapi kita harus curiga kalau dia lokasinya periferal ya. Kalau purpural itu lebih ke subareolar, sedangkan non purpural itu lebih banyak yang periferal. Seperti contoh kasus tadi itu di periferal ya. Dia tidak berada di sekitar areola ya. Kemudian yang periferal ini biasanya terjadi pada ibu-ibu dengan usia yang lebih tua, kemudian ada penyakit penyerta, biasanya diabetes atau rheumatoid ya, atau post radiasi ya.
payudaranya yang di kanan yang diradiasi postmastektomi karena ada ini, tetapi yang di kiri juga bisa yang tidak ada massa tetapi kena juga dampak daripada radiasi, ya, atau itu kausal lainnya, dan dia biasanya yang non purpural ini bereaksi tentu saja dengan pengobatan antibiotik yang sesuai. Ya, ada pula yang terakhir malignan, ya, inflamatori karena malignan. Itu ada sekitar 1-6% dari breast cancer yang menimbulkan reaksi inflamasi pada payudara. Itu biasanya 20-40% lokal advanced breast, biasanya invasif ductal karsinoma. Kalau kita periksa imunohistokimianya, biasanya ini pada tumor-tumor yang triple negatif, ya. Biasanya menginvasi limfatik dermal, ya, ada tertimbul skin erythema, PUD orange, overekspresi P53, ya, dan sebagainya. Nah, itu tadi ya. Sekarang kita, jadi jangan sengaja saya tampilkan kasus mastitis agar kalian ingat kembali, jangan selalu apabila ada mamografi yang dipikirannya itu pasti tumor. Ini kasus tumor, tidak selamanya ya, kasus tumor yang dimunculkan. Sekarang soal nomor 4. Perempuan 57 tahun, keluhan teraba benjolan pada payudara. Sebutkan jenis pemeriksaannya, deskripsikan kelainan yang terlihat pada USG dan mamografi, sebutkan diagnosis dan DD-nya. Ini gambarnya. Ini USG-nya. Saya minta satu relawan dari Bandung, Undip. Silahkan. Ayo dari Undip, satu sebagai relawannya, silahkan dijawab. Ayo, siapa di sini yang dari Undip? Undip. Oh iya, Semarang ya. Ada kandidatnya? Cowok semua ya? Saya lihat ya. Dokter Nala, bisakah? Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Izin menjawab dokter. Pemeriksaan USG dan mamografi dokter pada payudara kanan kiri dokter. Pada mamografi dokter potongan GG dan juga potongan MRK dokter. Jadi dokter izin untuk breast komposisinya yaitu entry fat dokter atau tipe A dokter. Kemudian tanpa adanya lesi yang high density dokter, bentuknya tepi sebagian bentuknya irregular dokter, tepinya sebagian distinct, kemudian tanpa adanya limfadenopati dokter pada aksila sebelah kanan dokter. Kemudian tampak massa disertai penebalan kutis, disertai retraksi dari kulit dokter. Izin dokter. Kemudian Permisi dokter, soalnya dokter Mirna lagi ada kendala. Sebentar dokter. baik.
Baik, maaf, tiba-tiba mati lampu ya di rumah. Jadi ini pakai tethering. Maaf. Saya lanjut ya. Mohon izin dokter. Oke. Saya share screen ulang. Ya, Dokter Nala kelihatan? Belum muncul dokter. Sedang proses. Ayo, mulai ya. Izin dokter. Ini Belum? tanpa Baik, baik. Tunggu ya. dokter. Ya, sudah terlihat? Izin dokter. Sampun dokter. Ya, Izin dokter. Ini ya. tanpa adanya massa yang high density dokter. Disertai penebalan kutis, disertai retraksi dari kulit dokter. Masanya high density, bentuk reguler, Ya. tapi sebagian subticulated pada supralateral mame kanan dokter. Ya. Klasifikasi coarse heterogen dengan distribusi segmental, kemudian dengan multiple kelenjar getah bening dokter pada aksila sebelah kanan dokter. Untuk USG dokter, ada ini satu yang terlupa tadi. Sudah saya bilang tadi pertama-pertama selalu sebutkan bagian apanya. izin dokter untuk beras komposisinya yang tipe A dokter, yang Enterlica dokter. Oke, sekarang USG-nya. Pastinya dokter pada pemeriksaan USG MAME pada aspek inferolateral dari MAME tanpa adanya lesi lesi eh, bentuknya irregular dokter, dengan tepinya sebagian dan tepi sebagian nampak obskur, kemudian tak tampak ini dokter tak tanpa posterior shadowing dokter yang minimal dokter. Kemudian yang yang tampak bagian paralel dengan kutis dokter. Untuk masanya, kemudian pada pemeriksaan CDS tanpa peningkatan vaskularisasi. Ya. Untuk diagnosanya yaitu inflammatory breast. Inflammatory breast. IBC ya, inflammatory breast carcinoma. Jangan lupa disebutkan yang tadi juga USG terlihat juga pada aksinya ada multiple lymphadenopathy ya. Dokter Nala, ini lihat lymph node-nya bagaimana gambaran lymph node-nya? Apa ada yang bisa dikomentari terkait ini? Dokter, lymph node-nya tanpa bentuknya tanpa oval dokter, masih ada fatty hilum-nya dokter. Fatty hilum-nya sudah tidak terlihat ya? Tidak, dokter. Tidak ada lagi fatty hilum-nya ya. Jadi kesimpulannya ini adalah inflammatory breast carcinoma karena tersumbatnya pembuluh limfe dokter. Ya, disertai dengan multiple lymphadenopathy di aksila. Berat berapa ini dokter Nala? Beratnya berapa? Berat 4 dokter. Spesies maligna dokter. Berat 4.
Kalau Berat 4A, B, C, berat 4 4C dokter. 4C. Ada yang lain? Kalau sudah terjadi ada massa berbentuk oval ya, relatif oval dengan tepi sebahagian spiculated, sebagian indistinct ya. Kemudian disertai dengan penebalan kutis, retraksi nipple dengan mikrokalsifikasi linier terdistribusi segmental pada kuadran superolateral mammak dekstra, disertai dengan multiple limfadenopati dengan hilus yang sudah tidak terlihat ya. Dan pada USG tadi kita tidak ada fatty hilum di mamanya, di lymph node-nya, dan pada USG tadi kita memang sudah tidak lihat. Ini kira-kira masih BIRATS 4 atau BIRATS 5 ya? BIRATS 5 dokter. Ya, BIRATS 5 ya, karena semua tanda-tanda malignansi ada pada mamogram ini. Jadi saya lebih setuju ini BIRATS 5 ya, didukung lagi dengan adanya pada pemeriksaan Doppler tampak sangat hipervaskularisasi massa tersebut ya. Jadi ini BIRATS 5 ya. Jadi mohon seperti itu ya pada saat sudah bagus sekali Dr. Nala pada saat menginterpretasikan, jangan pernah lupa breast komposisi, baru kita sebutkan satu persatu kelainannya, bagaimana dengan disertai ada atau tidaknya kelenjar lymph node. Jadi ini untuk membedakan antara reaktif lymph node dengan malignan lymph node ya. Reaktif lymph node itu maksudnya pada saat yang seperti tadi terjadi inflamasi, infeksi, maka sel-sel limfosit yang berada yang terdapat pada kelenjar getah bening atau lymph node itu akan bereaksi ya. Di situ kan di dalam lymph node ada nodulus limfatikus yang akan membesar ya, karena limfosit di situ bereaksi terhadap masuknya kuman atau apapun ya yang menyebabkan atau sel tumor, maka dia akan bereaksi. Jadi ada reaktif lymph node yang malignan maksudnya karena kausa inflamasi, dan reaktif lymph node yang mastitis maksudnya karena kausa inflamasi, dan ada yang malignan. Dengan perbedaan seperti ini kalian boleh lihat, kalau yang malignan itu terjadi pembesaran sama dengan yang reaktif, tetapi kalau yang malignan itu lebih ke bulat ya, dengan rasio long dan short aksisnya kurang dari 2. Kalau reaktif itu membesar juga, tetapi biasanya masih oval. Kalau yang malignan tidak ada kehilangan atau dia sangat tipis ya fatty hilumnya, seperti gambaran kasus yang baru saja diinterpretasi oleh Dr. Nala. Sedangkan kalau reaktif seperti yang tadi diinterpretasi oleh Dr. Nelly ya, masih ada fatty hilumnya. Kemudian eccentric thickening, jadi tadi ya penebalan daripada korteks. Sedangkan kalau yang reaktif konsentrik. Kemudian kalau yang malignan kadang-kadang kita jumpai mikrokalsifikasi, kalau yang reaktif tidak ada. Dengan pemeriksaan CDUS ya, pemeriksaan color Doppler, maka terlihat pada malignan biasa hipervaskularisasi di daerah perifer, sedangkan kalau yang reaktif biasa hipervaskularisasi juga, tetapi dia terpusat pada bagian hilus ya, karena hilus memang terdiri dari jaringan vaskuler ya. Sedangkan bagian korteksnya itu terdapat nodulus limfatikus yang berisi limfosit yang fungsinya adalah sebagai sistem pertahanan. Ya, kalian harus membedakannya, dan gambaran ini, gambaran lymph node ini bukan hanya pada kasus-kasus breast di aksila, tetapi juga untuk semua gambaran lymph node di seluruh tubuh. Apakah di cervical, apakah di inguinal, para aorta, gambaran lymph node itu sama. Ya. Soal kelima. Perempuan 54 tahun klinis teraba benjolan pada payudara. Pertanyaannya, sebutkan jenis pemeriksaannya, deskripsikan kelainan yang terlihat baik pada USG dan mamografi,
sebutkan diagnosanya, dan sebutkan DD-nya. Jadi ini masih BRES ya, masih kasus BRES. Ini berikutnya, sorry, satu saja, tidak ada ternyata USG-nya, maaf. Ada yang bisa membantu? Mungkin dari Unpad ya, atau dari Malang, ke Malang kita, atau ke Unpad dulu? Silakan. Unpad boleh, UB boleh. Satu orang sebagai relawannya, silahkan. Nurul, Baik dokter, izin Nurul dari Unpad dok. Berikut ini silakan. adalah pemeriksaan mamografi, potongan CC dan MLO dokter, dengan densitas fibroglandular tipe C dok, heterogen dense, terus kemudian tampak gambaran retraksi nipple mame kiri dokter, tampak gambaran kalsifikasi dok, mikro kalsifikasi tampaknya bentuk yang amorf dok, distribusinya segmental, tampak pembesaran kelenjar getah bening yang tampaknya sudah tidak, kelenjar getah bening aksila yang tampaknya sudah tidak tampak fatty hilum di daerah sentralnya dokter. Tidak tampak jelas adanya massa dok, mencurigai suatu BIRATS kategori 4B dok. Sarannya tisu diagnosis dokter. Iya, tapi sebelumnya ini suatu apa? Massa atau seperti apa? Atau mikrokalsifikasi saja? Karena densitas fibroglandulernya cukup padat dokter, saya sulit membedakan masanya dok. Yang terlihat jelas hanya gambaran kalsifikasinya dok, dan gambaran retraksi nipple dokter. Ya, terima kasih Dokter Nurul. Ya, bagus sekali. Sebagian besar sudah betul ya. Tetapi sebenarnya kalau diperhatikan ada massa loh ini. Lihat di retronipalnya. Lihat pointer saya. Baik dokter. Nah, ini kan ada massa di retronipal ya. Meskipun memang sebahagian besar massa tersebut tepinya sudah tidak terlihat ya, indistinct kalau kita bilang ya. Indistinct karena dia sudah mengalami infiltrasi ke jaringan sekitarnya ya, ke jaringan sekitarnya, tetapi batas massa yang kita bisa lihat ini juga menunjukkan batas yang speculated ya kan, tajam-tajam ini kan, speculated. Kemudian kita lihat ini ada mikrokalsifikasi yang lumayan banyak dan bentuknya ini amorf atau pleomorfik Dokter Nurul? Kecil-kecil dok, sepertinya pleomorfik dokter. Iya, saya juga pertama bingung ya, apa sih bedanya amorf itu kan tidak ya, morfologi jadi tidak berbentuk. Pleomorfik, pleo juga banyak, morfologi. Tetapi membedakannya kalau amorf itu dia sangat-sangat kecil ya. Kita butuh magnifikasi untuk mengidentifikasinya, dan setelah kita identifikasi juga memang bentuknya tidak beraturan. Jadi kalau dari segi ukuran amorf itu jauh lebih kecil daripada pleomorfik. Kalau saya lihat ini masih pleomorfik ya, jadi ada macam-macam bentuknya, ada yang agak linear-linear, ada yang bulat-bulat. Jadi ini pleomorfik dengan distribusi yang segmental, sudah betul yang tadi Dokter Nurul katakan. Saya sedikit mau mengoreksi ya,
Jadi jangan sebutkan dulu tanda sekunder sebagai yang diinterpretasikan pertama. Jadi jangan sebutkan dulu retraksi papila atau penebalan kulit atau pembesaran kelenjar. Sebaiknya itu tidak salah, tetapi sebaiknya urutannya seperti ini ya. Jadi sebutkan dulu yang utama ya. Apa yang utama yang terlihat pada payudara ini ya tentu saja yaitu tadi massa yang berbentuk irreguler dengan sebagian besar tepinya indistinct, sebahagian yang lihat tepinya spiculated karena infiltrasi ke jaringan sekitarnya disertai dengan mikrokalsifikasi pleomorfik dengan distribusi segmental. Nah, baru sebutkan sekunder-sekundernya tadi yang menyebabkan nipple retraksi, kemudian tampak pula pembesaran kelenjar di aksila dengan sudah tidak terlihat lagi fatty hilumnya ya. Birat berapa Dokter Nurul? Izin dok, dengan gambaran tepi spiculated masuk birat 5 dok, sarannya tissue diagnosis. Ya, pintar. Sudah bagus ya. Sedikit kita mengulang lagi ya untuk yang lain supaya kita tetap bisa ini bahwa morfologi dari tumor itu ini mulai dari atas ke bawah ini menunjukkan benign ya, lesi benign, dan yang di bawah malignan ya, semakin ke bawah malignan. Jadi dalam mendeskripsikan suatu massa di payudara, jangan pernah lupa menyebutkan bagaimana bentuknya, bagaimana tepinya, dan bagaimana densitasnya ya. Bulat, oval, irregular ya. Marginnya circumscribe, berbatas tegas, obscure kalau sebahagian tepinya tertutupi oleh jaringan yang lain di sekitarnya, ataukah dia microlobulated atau dia indistinct seperti tadi karena sudah ada infiltrasi ke jaringan sekitarnya, dan kalau spiculated kalau dia seperti tajam ya, duri-duri. Densitasnya kalau dia ada fat containing itu pastinya masih suatu lesi yang jinak. Low density ya, ada kandungan lemaknya, kemudian equal density dan semakin tinggi densitasnya menunjukkan tingkat keganasan yang semakin tinggi ya. Kemudian kalau deskripsi kalsifikasi yang benign ya dan yang suspicious, yang tadi itu fine pleomorphic, fine linear branching ya, kemudian amorph ya, linear, grup regional itu menunjukkan keganasan dibanding yang diffuse ya. Seperti itu sekali lagi supaya kalian masih ingat-ingat ya. Yang dibaca ini adalah contoh-contohnya yang skin, vascular, popcorn, rod-like itu rounded ya, dystrophic, ini semua tanda-tanda dari suatu kalsifikasi yang jinak. Sedangkan fine pleomorphic ya, fine branching, amorph, dan coarse heterogen ya, itu suatu yang ganas. Distribusinya kalau dia diffuse ya, tersebar semua payudara, dia jinak, regional, borderline, dan segmental itu suatu keganasan ya. Grup juga dan linear seperti ini contohnya ya. Baiklah, sekarang kita pindah ke soal nomor 6. Perempuan 60 tahun masih payudara ini ya. Payudara membengkak bilateral, riwayat kardiovaskular disease. Pertanyaan, sebutkan jenis pemeriksaannya, deskripsikan kelainan yang terlihat pada USG dan mamografi, sebutkan diagnosanya, dan sebutkan diferensial diagnosanya. Mungkin sekarang dari UB ya, silakan. Dari Brawijaya hanya 2 orang ya? Silakan Dek. Mohon izin dokter. Ya. Mas Kuri Dengan dari siapa? Mas Kuri baca Ya. di Universitas Brawijaya dokter. Silakan. Berikut Dok. adalah mamografi potongan MLO kanan dan kiri dan dan USG payudara. Pada mamografi didapatkan untuk densitas parenkim payudara tipe B
kanan dan kiri. Glandular ya. Terus kemudian tidak didapatkan adanya massa, tidak didapatkan adanya kalsifikasi, tidak didapatkan adanya vokal brace asimetri maupun asimetri. Betul. Didapatkan adanya penebalan pada kutan dominan pada dominan pada areolar dan pada lower kutan Ya. kanan dan kiri. Ya. Didapatkan juga peningkatan trabekulasi dari brace kanan dan kiri. Pada USG didapatkan adanya edema pada sekutan dengan membentuk gambaran cobblestone. Ya. Pada USG kanan, ya. bagian lower, mengesankan suatu penebalan kutan dengan edema sekutan. Mengesankan suatu penebalan kutan dan edema kutan berat 2, dokter. Iya, bagus sekali ya, Dokter Mas Kurit. Jadi ini juga sengaja saya tampilkan ya. Jadi tidak harus ada massa, kalau memang tidak ada jangan diada-adakan, bahwa memang ini kelainannya hanya penebalan kutis saja, edema mama bilateral ya. Edema mama bilateral karena tadi sudah disebutkan di klinisnya bahwa ini ada riwayat CVD ya, cardiovascular disease. Jadi ada kelainan-kelainan pada payudara yang itu diakibatkan oleh kelainan atau penyakit sistemik ya. Jadi beberapa penyakit sistemik menimbulkan persoalan juga di payudaranya ya. Contohnya pada penyakit-penyakit kardiovaskuler disease yang sudah kronis, yang sudah lama diderita oleh pasien. Biasanya itu ada 2 aspek yang terjadi pada payudara. Yang pertama ada arteriopati berupa kalsifikasi ya, dan ada edema seperti yang tadi ditampilkan. Jadi arteriopati itu kalsifikasi pada arteri, tetapi dia berbeda dengan aterosklerosis yang terjadi pada arteri koroner. Pada aterosklerosis pada arteri koroner itu terjadi kalsifikasi pada tunika intima, sedangkan aterosklerosis pada pembuluh darah payudara itu biasanya pada lapisan medialnya, ya. Perkapuran atau kalsifikasi terjadi pada lapisan medial. Kemudian gambaran arteriopati ini biasa pada mamogram seperti biasa kita lihat ya. Tandanya tramline appearance, nanti ada contoh berikutnya pada slide berikut, dan pada USG juga ada contohnya. Sedangkan yang kedua yaitu edema seperti tadi, ada bilateral thickening. Jadi tanda-tanda dari suatu penyakit sistemik yang menimbulkan manifestasi di payudara itu selalu kejadiannya bilateral. Rata-rata hampir semua ya pada payudara bilateral, bukan hanya pada satu payudara. Kemudian swelling ya, pembuluh darah pelebaran dari vena-vena, ya, terjadi peningkatan densitas fibroglandular dan akumulasi cairan pada ruang intersisialnya. Ini ya, kalau breast edema karena perbedaan antara breast edema yang terjadi karena penyakit kardiovaskuler dengan breast edema karena inflamasi, itu dia bilateral, sedangkan inflamasi hanya unilateral. Kemudian kalau breast edema karena penyakit kardiovaskuler itu harusnya dia akan sembuh dengan penyakit pengobatan atau pemberian putus ya? Halo? Iya dokter, Bagaimana? sempat putus tadi dokter. Saya share screen lagi ya.
Terlihat? Oke. Jadi baik pada pemeriksaan mammo maupun USG, kalau USG ini kita lihat kalsifikasi yang memanjang ya dengan tentu saja membentuk posterior shadowing sebagaimana layaknya kalsifikasi yang terlihat pada USG. Tapi ini bentuknya linear memanjang. Jelas ya? Jadi sekali lagi supaya kalian berpikir bahwa tidak selamanya ada kasus tumor pada kalau kita berbicara terkait dengan breast imaging. Oke. Sekarang soal nomor 7. Masih breast perempuan 45 tahun keluar cairan kemerahan dari payudara kanan. Deskripsikan kelainan yang terlihat, sebut diagnosanya dan di DD-nya bila ada. Solo barangkali ya. Silahkan, Dek. Ada kandidat dari Solo? Yang mau menjadi, atau UGM ya? UGM aja? Terserah deh. Siapa yang mau menjawab, dokter? Silahkan, dengan siapa? Fania dari UNS, dok. Oke, UNS silahkan, Fania. Ya, ini merupakan pemeriksaan USG Mami. Di sini breast composition-nya homogeneous fibroglandular, kemudian sini tampak lesi, isoechoic dengan batas circumscribe, dia paralel, kemudian dengan tak tampak posterior feature. Di sini tak tampak juga gambaran klasifikasi, kemudian letaknya di intraduktal, dokter, disertai pelebaran ductus juga. Di jam 4, 3 cm di papila kiri. Bagus. Di sini kesannya papiloma intraduktal, dokter. Bagus. Mohon arahan, dokter. Masih bisa di DD, dok? DD-nya Kira-kira? Kalau ditanya DD-nya ya terpaksa kita harus menyebutkan DD-nya ya, meskipun kita sudah yakin misalnya. Tapi karena ada poin yang menyebutkan DD, sebaiknya disebut. Ya karena mungkin, ya dokter. ya, Mungkin DD-nya malignansi, dokter. Papiloma DD Intraduktal. malignansi, intraduktal, dokter. intraduktal malignansi ya, masa intraduktal ya. Ya, dokter. Baik, terima kasih dok, sudah bagus sekali. Birat berapa ya kalau papiloma intraduktal itu? Untuk biratnya, birat 2, dokter, benign finding. Ya, tapi ada juga yang menyebutkan 4A ya. Tetap kita meskipun dia lesinya circumscribe seperti ini, tetapi karena masih di DD tadi dengan masa intraduktal, jadi perlu tetap di tisu diagnostik ya. Dan untuk melakukan tisu diagnostik minimal kita harus mencantumkan birat 4A ya. Nanti setelah keluar hasil patologinya apakah dia betul papiloma intraduktal maka birat 2, tetapi siapa tahu ini adalah suatu intraduktal malignansi. Sudah bagus sekali ya. Jadi ini sebagai reminding saja untuk kita, masa intraduktal papiloma itu adalah suatu masa yang kecil, jinak ya di dalam ductus lactiferus. Dia terbentuk dari suatu kelenjar, jadi ada kelenjar, ada jaringan fibros, jaringan ikat, juga ada pembuluh darah. Jadi dia papiloma itu tersusun atas jaringan kelenjar, jaringan ikat, dan jaringan pembuluh darah atau vaskuler. Biasanya pada wanita umur 35-55 ya. Dan USG itu adalah pemeriksaan yang paling bagus ya. Selain tadi duktolografi juga kita bisa lakukan, tetapi yang paling simpel tentu saja USG. Ya, keluhan biasanya asimptomatik ya, tetapi bisa juga disertai dengan nipple discharge
atau apabila payudaranya kecil dan kulit tipis sehingga biasa teraba dari luar ya. Jadi ini secara patologinya. Ya, baik. Sekarang kita pindah ke soal 8. Sekarang kita beranjak ke ginekologik ya. Perempuan 66 tahun merasa penuh di perut bagian bawah. Deskripsikan kelainan yang terlihat dari hasil CT dan sebutkan diagnosanya. Dari UGM terakhir. Ini CT scan aksialnya dan ini sagitalnya dan post kontras. Nggak ada lagi kayaknya. Wow. Ya, silahkan. Anggi atau siapa yang dari UGM? Silahkan, Dek. Ayo. Baik, izin dokter. Silakan. Berikut telah dilakukan pemeriksaan CT abdomen, potongannya aksial. Di sini tampak adanya lesi isodens di bentuk oval, batasnya tegas, tepinya reguler, kemudian dengan komponen solid, kemudian ini dan terlihat boleh izin dokter boleh diperlihatkan potongan selanjutnya. Ya, ini. Ya. Pada potongan sagital di sini tampak lesinya itu berada di luar uterus. Kemungkinan ini dari superior dari uterus. Curiganya massa dari ovarium, dokter. Kira-kira apa ya? Tadi diperlihatkan beberapa komponen yang di dalamnya kan heterogen ya, dokter. Komponennya heterogen. Di sini ada komponen fatnya juga, dok, dengan ditandai dengan definisinya Hounsford unitnya minus 40 HU. Kemudian juga tampak adanya kalsifikasi. Ini curiga mengarah ke gambaran teratoma matur, dok. Sekali ya. Matur kistik teratoma ovari ya. Jadi ini tadi udah sempat terlihat ya. Tetapi saya yakin tadi sudah bagus ini ya deskripsinya. Jadi harus seperti itu disebutkan satu-satu komponennya. Jadi ovarian dermoid cyst kadang-kadang antara dermoid cyst dengan matur kistik ovarium teratoma itu kita sering menyebutkan sebagai sesuatu hal yang sama, padahal sebenarnya berbeda ya. Kalau dermoid cyst itu hanya mengandung komponen yang berasal dari ektodermal, sedangkan kalau yang ovarian matur kistik ovarian teratoma dia mengandung semua ya, jadi endodermal, mesodermal, dan ektodermal ya. Kalau yang ektodermal selanjutnya ini ultrasound ya bisa memperlihatkan dengan sangat baik, dan tadi itu yang mau saya tekankan adanya komponen solid ya yang mengarah ke arah dalam ya, mengarah ke kistanya. Komponen solid itu yang biasa disebut nodul Rokitansky. Jadi mungkin juga perlu dihafal-hafal nanti mungkin kalau ujian lisan ada dokter dapat mungkin penguji dari woman imaging ditanyain ini nodul apa namanya ya. Jadi pada kesempatan ini tolong dibaca kembali ya. Kemudian kalau dia
vaskular, adanya tadi antara tadi lemak ya, jaringan lemak dan jaringan yang isodens itu ada level yang membedakannya. Kemudian ada dengan color Doppler pada pemeriksaan USG, biasanya tidak ada vaskularisasi ya. Kemudian kadang kita jumpai juga floating ball sign pada pemeriksaan USG, itu sangat kalau kita jumpai itu berarti itu sangat karakteristik dari suatu ovarian cystic teratoma. Dengan CT scan tadi ya kita lihat area ada lemak ya dengan densitas yang rendah, jadi tadi terbentuk fat fluid level, ada kalsifikasi yang kadang berbentuk gigi atau dentiform, ya, ada Rokitansky nodul ya, dan adanya gambaran biasa rambut, jeput rambut. Kemudian bila ukurannya lebih dari 10 cm atau terdapat jaringan komponen soft tissue di dalamnya dengan bentukan cauliflower, maka itu kita harus curigai sudah terjadi malignant transformation daripada mature cystic ovarian teratoma ini. Ya. Kemudian tadi ditanyakan apa kita bisa diferensial diagnosis dengan apa? Maka ini beberapa DD-nya ya. Bisa kita DD dengan hemorrhagic ovarian cyst, endometrioma, pedunculated lipoleiomyoma ya. Dari uterus ya, jadi lipoleiomyoma yang subserosa ya, yang pedunculated, imatur teratoma, dan ovarian serous atau mucinosis adenokarsinoma ya. Jadi itu tadi soal yang selanjutnya. Sekarang kita ke soal yang 9. Perempuan 45 tahun keluhan menoragia. Pertanyaan. Interpretasikan hasil pemeriksaan di bawah ini, tentukan diagnosanya dan sebutkan DD-nya. Siapa yang mau menjadi volunteer? Sudah semua ya? Atau ada yang belum? Maaf kalau ada yang belum. Dari center yang belum saya persilahkan. Tadi kan sudah ya, dari pertama UI sudah, kemudian dari Surabaya sudah, dari Bandung sudah, Makassar sudah, Solo UNS sudah, UB sudah, Semarang juga sudah, Undip, dan UGM terakhir tadi. Atau ada yang mau jadi volunteer? Dari Unhas saja ya volunteernya, kalau semuanya sudah. Silahkan, gampang sekali ini. Siapa yang mau? Nurholis? Belum sholat? Ois? Dokter Ois? Sudah siap-siap salat ya? Iya, dokter. Ya, silahkan. Mudah kok ini. Ayo. Ayo silahkan. Atau dari Unpad, Dokter Indra. Silahkan Dokter Indra. Ya, supaya kita bisa selesai tepat waktu. Izin dokter. Ya, silahkan Dokter Arif Amanullah. Dari mana dok? Dari Undip dokter. Silakan. Ini pemeriksaan USG, potongan long, tampak penebalan endometrium yang difus, kemudian masih tampak endometrial lain, dokter, terus tampak lesi hiperekoik, ada intra
intrauterin. Ini cenderung gambaran endometrial hiperplasia, dokter. Kalau tadi bilangnya endometrial lainnya normal. Kabur, dokter. Kabur, dokter. Kalau lapisan endometrial lain penebal. terlihat apabila tidak ada penebalan ya, tetapi kalau sudah jelas gambarnya ada penebalan seperti ini, Penebalan, dokter. hiperekoik dengan ketebalan 1,74, tidak usah lagi disebutkan endometrial lainnya, tidak ya, jelas-jelas menebal. Memang ini diagnosisnya tadi sudah betul, Dokter Arief, sudah ini hiperplasia endometrium karena permukaannya masih reguler ya kan. Kemudian densitas lapisan yang menebal itu masih homogen ya. Batas antara endometrium dengan miometriumnya jelas terlihat pada pemeriksaan ini ya. Jadi ini memang suatu hiperplasia endometrium. Tetapi kita bisa lihat ya, jadi ini adalah normal endometrium thickness dan patternnya. Jadi pada premenopause ya ada terbagi-bagi. Jadi ada pada fase proliferasi, late proliferasi dan sekresi ya. Jadi pada fase sekresi itu endometrium mengalami penebalan yang paling maksimal dalam keadaan normal ya. Pada premenopause sekitar 7 sampai 1,4 itu masih dianggap normal ya. Tetapi pada perempuan-perempuan yang sudah tidak haid atau menopause, maka batas dari penebalan endometrium itu kurang dari 4 mili. Jadi lebih dari 4 mili sudah dikatakan menebal, ya kan? Karena sudah tidak menstruasi lagi. Jadi dia harusnya tipis, homogen, dan ehogenik. Tetapi pada perempuan-perempuan yang mengalami mendapatkan pemberian hormon replacement terapi untuk kasus apapun, maka biasanya juga mengalami penebalan endometrium, tetapi itu beragam ya. Biasanya lebih dari 3 mm penebalannya. Kemudian ini gambarannya ya. Jadi kalau dia tidak mengalami penebalan, maka dia akan tampak sebagai satu garis linier tipis ya, hiperechoik seperti ini ya, Dokter Arief. Tetapi kalau pada fase itu tadi pada fase early proliferatif, kalau late proliferatif maka dia akan membentuk 3 lapisan trilaminar appearance. Ada yang hipoechoik ya, yang di pinggir, kemudian echogen yang di tengah, dan hipoechoik lagi. Dan kalau fase sekresi itu tadi yang menebal, tetapi tidak lebih dari 1,4 mili. Lebih dari itu maka kita harus curiga beberapa kondisi patologi. Nah, yang pertama yang kita harus curigai apabila terjadi penebalan, seperti tadi Dokter Arief sudah sebutkan, pertama adalah endometrial hyperplasia ya. Jadi suatu keadaan abnormal terjadinya proliferasi dari kelenjar-kelenjar yang terdapat pada lapisan endometrium ya, dan kemudian itu ditandai dengan klinis berupa abnormal uterine bleeding ya. Kemudian faktor resikonya bisa karena body mass index yang tinggi, atau karena PCOS ya, atau karena pemberian hormon yang jumlahnya banyak ya, itu tadi. Nah ini kita pada satu kasus yang ada MRI-nya, kita bisa lihat ini MRI dari suatu hiperplasia endometrium, tetapi kita lihat di sini masih homogen hiperintensnya di lapisan endometrium dengan tepi yang reguler, batas antara endometrial dan miometrial junctionnya juga masih jelas. Jadi ini adalah suatu hyperplasia endometrium. Kemudian kondisi yang lainnya kalau terjadi endometrial karsinoma ya, meskipun ini sedikit dibandingkan hyperplasia, tetapi biasanya juga ditandai dengan bleeding atau perdarahan perempuan-perempuan yang sudah memasuki masa menopause ya. Dan faktor resikonya juga biasa terjadi karena peningkatan kadar level estrogen, ada faktor hipertensi, obesitas, DM ya, dan sebagainya. Nah, ini gambaran USG-nya terjadi bila terjadi ada
endometrial karsinoma, jadi suatu massa di dalam lapisan endometrium yang biasanya memberikan gambaran yang irreguler, tepinya inhomogen, dan dengan Doppler kita lihat tampak hipervaskularisasi. Ini contoh lain dari gambaran CT scan penderita CA endometrium. Kita bisa lihat uterus terlihat membesar, terus lapisan endometriumnya ada lesi hipodens ya, yang berbentuk irreguler, penebalan yang irreguler dan inhomogen pada lapisan endometrium ya. Ya, jadi tentu saja pada saat ujian tidak hanya diberikan gambaran seperti ini, tetapi juga diberikan klinis dan usia. Jadi apabila terdapat beberapa diferensial diagnosis, tolong diperhatikan keterangan klinis dari pasien yang diberikan ya. Biasanya itu sudah mengarah kita kemana ini ya. Oke, baiklah. Terakhir soal ke-10. Untuk yang dari Unhas, mohon maaf ya, saya sudah dengar azan, tapi ini soal terakhir. Apabila kalian mau lift, boleh. Perempuan 14 tahun, menstruasi tidak teratur dan dysmenorrhea, sebutkan jenis pemeriksaannya, interpretasikan kelainan yang terlihat, tentukan diagnosis dan DD-nya. Ini juga silahkan bagi para volunteer siapa saja yang bisa menjawabnya. Ini MRI ya. Perempuan 14 tahun. Ada CT scan-nya dan IVP-nya. Ya, the last one. Ada yang mau menginterpretasikan ini? Dokter Mas Kuril barangkali? Tadi lancar sekali, silakan. Ya, ini dokter, Mas Bro dari itu dokter. Silakan, Dek. Berikut adalah MRI T1 potongan aksial. T2 masuk, T2 dan T1. Dapatkan kornu dari uterus, dua kornu dari uterus dengan adanya separasi dari korpus. Tidak dengan dua korpus. Iya. Dua korpus, kemudian didapatkan mungkin pada potongan aksial. Saya ke bawah ya, ini bagian bawahnya. Didapatkan adanya lesi fisik pada genital yang Ya. Untuk mungkin ID-nya besok. Ya, itu adalah kan potongan koronal, didapatkan renal kanan normal, tidak didapatkan adanya renal kiri. Kemudian pada ICU didapatkan kontras mengisi pada sistem motor radial kanan, ureter kanan, dan vesika urinaria pada menit ke-15 dan 60. Semakin bertambah pada menit ke-60 pada vesika urinaria, tidak dapatkan adanya kontras mengisi pada sistem kardiokalisial kiri. Dari kesimpulan keseluruhan, mungkin pada pasien ini dapatkan adanya uterus bicornuate dengan cystatic factor ini karena suatu WW syndrome gitu. Ya. Iya. Bagus sekali ya dokter. Siapa? Maaf. Iya.
Ya, Dr. Mas Kuril, terima kasih untuk interpretasinya. Jadi pada kelainan seperti ini memang diagnosa utama baru kita bisa diagnosis persis ya, diagnosa pasti dari suatu kelainan kongenital ini memang paling baik kita nilai dengan modalitas MRI ya, yang baik pada potongan aksial maupun sagital, sehingga kita bisa melihat mulai dari fundus, kemudian bagaimana korpus, dan sebenarnya sampai ke vaginanya ya. Jadi kalau ternyata di vagina juga ada terbelah, ada septum yang memisahkan, berarti itu menjadi didelphys ya. Jadi kelainannya jadi didelphys apabila terdapat septum di intravaginanya. Kemudian pada kasus ini diperlihatkan pemeriksaan IVP-nya juga yang dan CT scan yang menunjukkan memang dia tidak ada agenesis ginjal kiri ya, sementara ada pembesaran di ginjal kanan sebagai bentuk kompensasi ya. Jadi ini ada memang kongenital anomali seperti yang disebutkan tadi. Jadi harus dibaca-baca lagi mulai dari sekarang. Ada beberapa jenis Mullerian anomali dan apa yang membedakannya ya. Karena itu pasti akan ada dalam salah satu soal nanti yang akan ditampilkan ya, karena seiring dengan bertambahnya modalitas yang kita miliki radiologi, banyaknya penggunaan MRI, maka akhir-akhir ini semakin banyak Mullerian anomali ini yang kita temukan dalam praktek sehari-hari ya. Dan diagnosa kita penting untuk prognosis dan terapi daripada pasien ini. Baiklah, saya kira cukup sekian dari saya, karena juga sudah azan di Makassar sini ya, sudah waktunya sholat Jumat. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat, menjadi sedikit tambahan ilmu dari untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional nanti. Sukses untuk semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Izin live ya.